Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi Tetap Cermat bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Ini kita kondisikan untuk lahan kita yang 1 hektar yang berada di tanah gas desa Tanah Bengkok. Kondisikan kita sewa. Aplikasi pemakaian paraquat di Chlorida memakai corong. Nampak seperti ini di kiri kanan. Kita kemudian di atasnya pematang, di bawah-bawahnya adalah rumput-rumput yang sudah direbahkan, rumput-rumput yang sudah merebah, kemudian dilakukan penyemprotan pembasahan dengan nozzle yaitu paraquat di Chlorida. Nampak seperti ini yang sudah final, sudah mungkur guys. Ini nanti beberapa hari ke depan pasti akan menguning, mengering dan mati tanpa dilakukan pematunan. Padi ini akan menutupi rumput-rumput yang sudah mati ini. Nantinya tidak ada imbas apapun karena kita memakai corong untuk paraquat di Chlorida seperti ini. Kita sarankan yaitu aplikasinya antara umur 20 hari ke atas, biar anakan di bawah 20 hari keluar semua struktur batang yang sudah keras, sehingga tidak berefek banyak saat ada percikan, karena yang lapisan luar aja yang kemungkinan terbakar, kemudian juga kecil karena kita memakai corong. Hati-hati dari percikan dengan tanaman utamanya. Nampak seperti ini rumput yang letak lokasi yang lembab dan basah, jadinya rumput pasti merajalela seperti ini. Antara padi dan rumputnya pasti tingginya sama, rimbunnya sama, suburnya sama. Sekilas seperti ini adalah yang sudah dilakukan perebahan mosak-masik guys. Ini nanti sudah disemprot dengan paraquat di Chlorida. Nampak seperti ini. Ini corong yang kuat, sangat membantu untuk merebahkan, didorong sehingga nanti miring, kemudian dibasahi herbisida lewat nozzle mulai pucuk sampai bawah. Nampak seperti ini yang sudah direbahkan kemudian dibenamkan di dalam tanah, terinjak masuk ke dalam tanah, sehingga sama saja dengan dicabut guys. Cuma ini mati lewat daun dan lewat akarnya karena semprotan herbisida paraquat di Chlorida. Nampak seperti ini yang rumput yang tinggi, rumput yang sangat tinggi, sangat rimbun. Ini jika dicabut pasti akan setanahnya, sehingga berakibat lama, menghabiskan banyak biaya. Ini alternatif yang kita sarankan yaitu seperti ini, herbisida paraquat di Chlorida memakai corong yang nanti akan melindungi percikan. Kita manfaatkan kekuatannya untuk rumput biar terkendali, namun padinya tetap aman. Ini nampak di tengah-tengah adalah rumput yang merajalela. Ini kita tidak berani memberi banyak untuk dosisnya guys, cukup 75 mili sampai 100. Aplikasinya memakai 16 liter untuk tangkinya, memakai corong. Ini adalah varietas Pertiwi 2 yang kita tanam, berbeda dengan varietas 32 yang kemarin. Ini kebetulan di sebelah kita juga sama melakukan aplikasi paraquat di Chlorida. Ini rumputnya juga tinggi, namun juga memakai teknis perebahan dan memakai corong tentunya. Ini di lokasi kita hanya titik-titik. Ini lokasi yang tidak ada rumput. Ini yang terlihat mengkilat-mengkilat adalah rumput jebenan jawan
sehingga tumbuh tingginya sama dengan padinya. Memang menyerupai padi sehingga sulit dibedakan saat sudah besar seperti ini. Ini satu tangki ini sebenarnya habisnya sangat lama guys, karena kondisi kita pelankan untuk percikan-percikan di nozzle-nya, sehingga bisa mengurangi efek dari percikan yang menyebabkan kering di pucuk-pucuk daunnya. Nampak agak sulit membenamkan dulu, merebahkan dulu, bahkan memakai kaki agar mati dengan menyeluruh guys, mulai dari pucuk sampai batang bawahnya. Ini juga teknisnya sama, meskipun rumputnya tinggi, rumputnya pendek, asalkan memakai corong pasti aman tanpa ada percikan dari padinya. Sabar Mbah Alon-alon. Iki jane rada telat. Buka terus belas guys. Nah ya. Terlihat modifikasi untuk corong bekas apa ciduk. Ini adalah gayung guys yang dimodifikasi untuk menahan percikan-percikan dari paraquat dichlorida. Ini kemudian memakai turmadan untuk paraquat dichlorida-nya seperti ini. Ini jika rumput masih kecil lebih mudah, karena ini rumputnya sedikit tinggi, sedikit menyamai dengan padinya, sehingga agak sabar pelan-pelan untuk aplikasinya. Ini juga sama yang kita rebahkan dengan milik kita. Gak usah noleh Mbah, dingkluk ae. Gak usah noleh. Podo ae. Suket gunaku tenagane ngulang alih mare Mbah. Iya. Sampeyan nek ngono minggu bakulan nek ini gak? Ini tenaga kerja kebetulan impor dari tenaga kerja desa sebelah ke sini. Ora apa-apa wong ngene iki gak enek ning liya-liyane kok. Ipin dipastikan aman karena memakai corong. Ini juga kategori penyiangan, pencabutan sekaligus matur ke sini. Cuma bedanya rumput yang dibenamkan tidak dicabut, mati dengan sendirinya karena adanya aplikasi yaitu herbisida paraquat dichlorida memakai corong. Iki bekasnya kaleng apa anu rot anu kuwi apa corongnya kuwi lho. Corongnya Mbah unggahno patene sik Mbah. Patene sik unggahno ben ketok. Wo lodong. Wes. Untuk corongnya memodif memakai lodeng bahasa Indonesianya apa ya? Toples ada roti, toples tempat roti saat lebaran tersisa kemudian dimodif. Ini kebetulan nozzle-nya berlubang satu. Ini diantaranya 4 personil sama toples untuk corongnya. Yang di milik kita nozzle yang kita tambahi untuk kiri kanannya sama-sama, intinya sama guys. Yang penting menghindari percikan kiri kanannya terbuat dari apapun, yang penting terlindungi di padinya. Bahkan kemarin ada yang memakai bekas galon mineral yang ukuran 5 liter, namun kurang kuat untuk mendorong rumput karena posisinya yang terlalu lemes, sehingga perlu keras dan kuat seperti toples ataupun bekas jajan. Ini adalah
alternatif terakhir solusi atasi rumput dengan memodifikasi herbisida Paraquat-dichlorida, memanfaatkan kekuatannya melindungi tanaman utama sehingga rumputnya mati, padinya tetap aman. Ini di tempat kita sebenarnya hanya ngeplok-ngeplok 1-2 karena kita dari awal memakai pratumbuh prol sehingga berkurang namun tetap ada. Jika ini ceritanya yang sebelah kiri ini juga pemakaiannya Eros, kalau nggak salah hanya sekali kemarin ke sini. Sebenarnya tumbuhnya hanya yang berwarna kuning-kuning adalah rumput, hanya ngeplok-ngeplok yang tempatnya yang tinggi sehingga memungkinkan untuk tumbuh rumputnya. Ini kebetulan di tempat yang berair berwarna hijau ini adalah tidak adanya rumput. Seperti ini aplikasinya, pelan-pelan memakai corong, dosis kurang lebih 100 mili udah cukup, nanti banyak-banyak berakibat stres di padinya. Kita bergeser ke atas untuk melihat yang sudah dilakukan penyemprotan, agak jauh sedikit guys. Ini yang direbah-rebahkan ini awalnya menghitam dulu, reaksi dari herbisida ini nampak seperti ini. Ini menghitam, terlihat menghitam-hitam, di pematang adalah rumput menghitam, kemudian akan mati dengan sendirinya. Ini adalah yang sudah dikerjakan, terlihat rumput-rumput ini mulai rebah, mulai nyekak lah guys bahasa Jawanya, mulai mosak-masik sehingga nanti akan mati dengan sendirinya, menutup tanah sebagai mulsa juga bisa. Ini yang sudah aplikasi kemarin, ini hari Rabu ke aplikasi hari Selasa, ini nampak menghitam. Ini kebetulan di milik kita ini yang sudah kita lakukan pewatunan dari awal bersih, hanya yang bawah yang airnya dirasa kurang menggenang. Seperti ini guys hasilnya. Ini yang larikan-larikannya adalah padinya, yang menghijau padinya, yang menghitam itu sebenarnya rumput bukan padi. Di kejauhan ini terlihat menguning, itu sebenarnya rumput. Kita cek dari dekat seperti ini. Ini adalah hasil karyanya yang sudah terbakar. Kemudian kita bergeser, ini yang di tengah-tengahnya. Ini nanti setelah 2-3 hari mungkin di bawah sana selesai aplikasinya, baru dilakukan pemupukan tipis-tipis guys. Disarankan adanya apa pupuknya, urea bisa, ZA bisa, NPK bisa, karena disarankan lebih ke arah NPK karena fasenya sudah generatif. Nanti jika terlalu rimbun malah tidak berbuah, juga rumput ini akan tumbuh lagi. Seperti ini menguning-uning, ini adalah hasil aplikasi yang selesai. Ini bisa dikatakan final mungkur ke sini, tinggal mupuk, pengairan, nanti rumput ini akan tenggelam dengan sendirinya. Nampak di pinggir-pinggir ini adalah hasilnya yang nanti sama-sama matinya seperti ini. Ini di tengah-tengah yang jarang guys, jarang. Nampak seperti ini. Di tengah-tengah ini jarang rumputnya, kebanyakan yang bawah bila dibandingkan dengan yang atas ini. Ini yang pinggir-pinggir menguning seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil Paraquat-dichlorida, ini mereknya Turmadan. Kalau milik kita Quick Pro 276, ini adalah Turmadan. Terbakar di kejauhan sana adalah sakit lebatnya rumput guys, sehingga nampak padi terbakar. Seperti ini, yaitu ini di tempat kita berada di tengah, ini yang kiri milik kita, yang kanan milik tetangga. Menyewa 4 personil dari tangga sebelah yang sudah profesional, artinya yang betul-betul sudah praktek, yang sudah menjiwai dengan aplikasi Paraquat-dichlorida, sehingga sedikit lebih mahal mungkin tenaga kerjanya, tapi hasilnya akan mungkur, memuaskan bila dibandingkan tenaga yang masih belajar guys. Ini tenaga kita yang
3 personil memang kita latih dari awal yang bisa berpindah-pindah di segala tanaman, cabai, timun, padi. Ini jika seperti ini nanti di watun bisa, tidak di watun bisa. Ini kita prioritaskan di rumput teki seperti ini. Ini bisa dikatakan sunduk lele juga bisa, teki juga bisa. Seperti ini. Ini yang berada di areal padi kita yang tidak bisa ditembus dengan herbisida, maka dari itu kita lakukan pewatunan. Nampak seperti ini. Ini adalah di lahan kita banyak sunduk welut apa sunduk lele, sehingga sulit untuk dilakukan herbisida, maka dari itu kita cabut manual saja dengan tenaga kita yang 4 orang. Kurang lebih gitu guys, terima kasih telah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Sekilas aplikasi herbisida paraquat dichlorida di padi. Kurang lebih gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.